Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Cholil Qomas sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada Jumat 9 Januari 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Yakut Cholil Qomas ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka dalam kasus korupsi kuota haji 2024, akhirnya muncul lagi video-video lama dari Yakut Cholil Qomas yang dulu ya berkoar-koar sok paling NKRI. Ya, sok paling NKRI, ngaku paling cinta NKRI. Kalau ada orang yang mau mengganggu NKRI akan digebuk sama Yakut. Ya. Salah satunya videonya, ini video obrolan antara Yakut Cholil Qomas dengan Ahmad Dhani di acara Rossi. Ya, coba kita lihat videonya. Banser akan turun tangan pertama kali yang akan di depan, gebuk gerakan ini. Kalau memang kita sudah nilai bahwa ini akan menjadi cita-cita khilafah, itu akan mewujudkan cita-cita khilafah. Ini bahas masalah khilafah ya. Nah kalau Banser masih diam saja berarti belum. Kita tunggu saja nanti. Kalau Banser masih diem berarti belum. Saya mau tanya sama ketua saya nih. Ngebuknya pakai apa, Bos? Gebuk gampang, didoni sama gebuk. Oh, didoni, diludahi. Gebuk itu gampang aja sebenarnya. Gebuk itu banyak sekali alatnya untuk gebuk. Berarti Ya kalau kamu sudah melakukan ancaman terhadap negara, aku nih sebagai warga negara yang cinta negara ini, Cinta kepada negara ini ya. maka aku akan gebuk kamu. Akan gebuk melanggar kamu. hukum dong berarti. Ya soal melanggar hukum, kamu lebih melanggar hukum karena pengen mengganti negara ini menjadi bentuk lain. Kan begitu soalnya. Apa? Enggak. Masih Gitu belum loh. ngerti ya? Kayaknya Ahmad Dhani masih belum ngerti ya? Luar biasa. Cintanya kepada NKRI luar biasa. Ini bicara masalah HTI, tapi kita nggak bicara masalah HTI-nya. Kita bicara masalah klaimnya Yakut Cholil Qomas yang aku cinta sama NKRI. Nggak rela kalau NKRI ini ya dirubah-rubah. Tapi kalau ngerubah aturan pembagian kuota jamaah haji, nggak apa-apa ya. Karena menguntungkan. Yakut jadi tersangka itu kan karena merubah aturan pembagian kuota jamaah haji. Kalau menurut Undang-Undang tentang pembagian kuota jamaah haji nomor 8 tahun 2019, seharusnya dari 100% kuota haji yang ada, itu 92% digunakan untuk haji reguler, kemudian 8% untuk haji khusus. Tapi sama Yakut dijadikan 50% untuk haji reguler, 50% untuk haji khusus. Kemudian kuota jamaah haji khusus itu dijual ke biro-biro travel untuk mendapatkan apa? Cuan. Iyalah, apalagi kalau bukan cuan, ya. Ya, yang nggak nguati itu ya gayanya itu loh, ya, cinta sama NKRI. Kalau ada yang mau ngerubah NKRI, itu berarti ancaman untuk NKRI akan berhadapan dengan dia, akan digebuk sama dia. Dianya yang korupsi. Coba. Jadi antara ucapan dan perbuatannya itu nggak matching. Ya. Kalau antara ucapan dan perbuatan nggak sesuai itu namanya apa? Namanya munafik. Namanya munafik. Ya. Memang orang-orang munafik itu digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang perkataannya itu lembut, mempesona. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Munafiqun ya, mengatakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum husubun musannadah ya. Jadi perkataannya itu sangat mempesona. Kalau orang mendengar perkataannya itu ya yakin gitu loh. Cinta NKRI ini betul. Ya, tapi padahal bohong. Ya, padahal bohong. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang munafik itu dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di keraknya neraka ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Dan kami mendapatkan cuplikan video yang cukup menarik ya. Ini dari channel Dodi Sefriadi yang ya ditujukan untuk kasusnya Yakut ini ya. Coba kita lihat videonya. Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun budaya anti korupsi. Budaya anti korupsi. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. KPK sudah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Cholil Qomas menjadi tersangka kasus kuota haji. Mantan Menteri Agama Yakut Cholil Qomas resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Hal ini sudah dibenarkan oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Cholil Qomas sebagai tersangka
dugaan korupsi kuota haji 2024. Selain ex-Mena, KPK juga menetapkan staf khusus Yakut sebagai tersangka. Menurut rencana, KPK akan menahan kedua tersangka. Pendidikan keluarga adalah pondasi awal menanamkan karakter anti korupsi, mulai dari nilai kejujuran, kesederhanaan, dan budaya malu melakukan kesalahan. Orang-orang munafik itu musang berbulu ayam, Musang berbulu ayam. serigala berbulu domba. Oh. Berada di barisan umat Islam, tapi dia sedang ingin menghancurkan umat Islam. Haji diurus sama negara. Kurang Islam apa? Apa yang nggak diurus oleh negara nih? Amaliyah Islam. Haji diurus negara, umroh diurus negara, masjid diurus negara. Kurang Islam apa Indonesia ini? Kenapa harus ada kata syariah? Itu sudah sangat Islami Indonesia ini. Haji diurus tapi dikerok sama dia. Antum kalau lihat orang munafik, kalau bicara penampilan orang munafik, apa kata Allah? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kau melihat orang munafik, kau takjub dengan penampilannya. Gagah, seperti orang baik. Kalau bicara engkau akan dengar, karena lisannya manis ketika bicara, tapi mereka berada di keraknya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saya Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Hari Anti Korupsi. BPK menemukan 17 permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 di era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Bahkan kerugian negaranya ini ditaksir sebesar 596 miliar rupiah. Salah satu sorotan utamanya adalah pengisian kuota jemaah yang tidak sesuai aturan untuk 4.531 jemaah, sehingga membebani keuangan haji hingga 596,88 miliar rupiah. Ini hasil dari temuan yang tertuang dalam dokumen ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 BPK ya. Temuan BPK loh, catat temuan BPK. Jadi yang di sana jangan panas ya. Korupsi adalah musuh bersama. Musuh bersama. Berapa sih kuota haji reguler yang terpakai sesungguhnya? Orang puluhan tahun antri, Pak. Kalau Betul. Bapak hambur-hamburkan itu kuota dosa kita, Pak. Betul. Puluhan tahun orang antri, Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ya. Ada kuota kita tidak memberikan kepada mereka. Pak, itu hak haji reguler, Pak. Iya, Yang sudah puluhan tahun menunggu, Bapak, masa Bapak ambil? Iya. Dicolong. Tega betul kita. Iya. Puluhan tahun mereka menunggu, Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Iyalah. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Saya nggak ikut-ikutan, Pak. Ini rapat kita live. Terus terang, mohon maaf pimpinan, saya tidak ikut serta di dalam konteks itu. Mari kita bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Anti korupsi. Nah itu, apalagi itu Yakut itu sama sekali nggak pernah ngaji itu. Dan dia mengakui bodoh lagi. Sekarang yang jadi Menteri Agama ya orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Satu diantaranya, dia bicara bohong. Ya. Mari kita bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Anti korupsi. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di keraknya neraka ditempati, Pak. Sudah neraka, keraknya lagi. Kenapa kan keraknya neraka orang pembohong? Sebegini ceritanya, Bos. Kalau Bapak nyata-nyata musuh sama saya mawas diri. Bapak nyata-nyata membenci saya, tentu saya selalu waspada. Tapi kalau saya percaya Bapak, lalu Bapak berkhianat, lalu Bapak bohongi saya serahkan segala hidupku kepada Bapak, lalu ternyata Bapak pembohong, hancur hidup saya. Itulah sebabnya pembohong di akhirat kelak keraknya neraka. Saya Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Ya, itu video yang kami ambil dari channel Dodi Sefriadi. Jadi nggak sesuai ya, ucapan Yakut dengan perbuatan Yakut. Nggak sesuai. Ya, bahkan bertentangan. Ngakunya cinta NKRI, cinta Kiai, cinta ulama. Ya, taunya ngerusak NKRI, ngerampok hak jamaah haji. Jadi artinya cinta NKRI, cinta ulama, cinta kiainya kempros.